Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa bil islami baina qulubil mu'minin walladzi awjabal ittihada fi kitabihil mubin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin dzil qalbir rahim wal khuluqil azim wa ala alihi wa ashabihi alladzina kanu humus sadatal mansurin, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ismul Hidayat, Ketua PKS Kota Mataram, para Ketua PKS Kecamatan, Kelurahan, singkatnya hadirin hadirat rahimakumullah. Ada anggota praksi ini Pak ya, Pak Samsul, ya. Tuan rumah. Terlalu banyak tuan rumahnya nanti ini. Mari Pak Haji Samsul, ya. Allah. Alhamdulillah, ini untuk pertama kali saya diundang secara resmi oleh DPD PKS Kota Mataram, tapi juga tidak begitu resmi ya, karena tidak ada suratnya ya. Hanya komunikasi secara lisan, tetapi karena memang tidak ada agenda sore ini, akhirnya saya bisa hadir. Malah yang pakai surat itu banyak, tapi karena sudah ada agenda duluan, malah tidak bisa. Ya. Alhamdulillah, ya, kita berjodoh ya. Kalau kita berbicara tentang tarhib Ramadan, atau bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menyambut Ramadan, yang pertama ini memang harus kita lakukan, karena Ramadan ini datangnya sekali setahun ya. Kita harus sambut dia sebagaimana pimpinan pusat daripada PKS umpamanya, yang datangnya kan entah sekali berapa lama begitu ya. Begitu dia datang, karena lama tidak kesini ya, disambut juga dengan persiapan yang cukup lengkap. Ramadan tidak datang setiap bulan, tapi sekali setahun. Mari kita sambut dia dengan persiapan-persiapan yang tentunya menambah semangat dalam mengerjakan Ramadan dan menambah ilmu di dalam pelaksanaan puasa di bulan suci Ramadan itu sendiri. Tentu apa yang akan saya sampaikan ini sifatnya hanya memotivasi kita semua untuk nanti ya mencari persiapan-persiapan lain yang kita anggap dibutuhkan di dalam kita mengisi kegiatan-kegiatan di bulan suci Ramadan. Karena tentu waktu tidak cukup untuk menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan bulan suci Ramadan. Yang ingin saya sampaikan, Bapak Ibu kaum muslimin muslimat rahimakumullah, bahwa Ramadan itu ya memiliki banyak fadail, banyak keutamaan-keutamaan. Di antara sekian banyak keutamaan Ramadan, ya,
adalah Ramadan ini mampu meningkatkan keimanan kita. Ramadan ini mampu menambah amal ibadah kita. Ramadan ini bisa mengurangi dosa-dosa kesalahan kita. Dan yang keempat, Ramadan ini bisa menambah keikhlasan kita di dalam beramal. Dari 4 keutamaan Ramadan ini, ya, dan masih banyak keutamaan-keutamaan yang lain, ini ada kaitannya dengan satu riwayat di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada seorang sahabat yang bernama Abu Dzar. Apa kata Nabi? Ya Aba Dzarrin, wahai Abu Dzar, jaddidis safinah fa innal bahra amiq. Perbaharui kapal layarmu, karena lautan yang engkau seberangi sangatlah luas dan dalam. Wa khudhiz zada kamila fa inna safara ba'id. Ambil bekal berupa amal ibadah sebanyak-banyaknya, karena perjalanan di akhirat nanti sangatlah jauh. Wa khaffifil himla fa innal aqabata ka'ud. Ringankan bebanmu di akhirat nanti, karena tanjakan-tanjakan di perjalanan akhirat sangatlah sulit untuk dilewati. Dan yang keempat, wa akhlisil amal fa innan naqida basir. Ikhlaslah dalam beramal, karena Allah Subhanahu wa ta'ala Maha melihat apa saja yang kita lakukan, zahir dan batin kita. Nah, perintah Nabi yang pertama ini, jaddidis safinah, perbaharui kapal layarmu, fa innal bahra amiq, karena lautan yang engkau seberangi ini luas dan dalam. Kata ulama, maknanya itu perkuat imanmu. Perkuat imanmu, karena yang akan engkau hadapi di atas kehidupan dunia ini bervariasi. Yang akan engkau hadapi di atas kehidupan dunia ini tidak hanya yang menyenangkanmu, tapi juga yang menyusahkanmu. Yang akan engkau hadapi tidak hanya kesuksesan, tapi juga kegagalan. Yang akan engkau hadapi tidak hanya keberuntungan, tapi juga kerugian. Yang engkau hadapi tidak hanya tubuh yang sehat, tapi kadang-kadang juga tubuh yang sakit. Kalau iman kita kurang kuat, maka ketika berhadapan dengan yang namanya kegagalan, kerugian, kesusahan, tubuh yang sakit, bisa-bisa kita tidak kuat untuk menghadapinya. Makanya perkuat imanmu, kata Nabi. Memperkuat iman tentu di bulan suci Ramadan adalah momentum terbaiknya. Makanya perintah Nabi di hadis yang lain, jaddidis safinah, itu perbaharui kapal layarmu, alias perkuat imanmu. Ramadan ini bisa menjadi media terbaiknya. Karena di bulan suci Ramadan ini, ya, situasi di sekeliling kita sangat kondusif. Ya, pasti kita akan ikut bersemangat untuk meningkatkan amal-amal ibadah dan amal-amal kebajikan lainnya. Sementara dalam satu ungkapan para ulama, al-imanu yazidu wa yanqus, yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Iman itu bertambah dengan ketaatan-ketaatan. Iman itu bisa berkurang dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Kita semua punya pengalaman
Kalau di bulan suci Ramadan, ketaatan-ketaatan kita itu semakin bertambah, maka disitulah iman kita akan menjadi semakin kuat. Kalau kita berhadapan di kehidupan dunia ini dengan keberuntungan, dengan kesuksesan, dengan kesehatan, dengan kesenangan, tidak ada masalah, karena ini memang menjadi cita-cita manusia. Tapi kalau yang terjadi sebaliknya, itulah yang mana iman itu menjadi penentunya. Ulama berkata, ma kullu ma yatamannal mar'u yudrikuhu tajrir riyahu bima la tashtahis sufunu. Tidaklah semua yang diinginkan manusia itu akan tercapai, karena perahu pun kadang-kadang berlayar ke arah, karena angin pun kadang-kadang berhembus ke arah yang tidak dikehendaki oleh perahu. Perahu ingin berlayar ke barat, tapi anginnya tidak ke barat, anginnya malah ke timur. Itu sering terjadi. Nah, ketika keinginan kita tidak sesuai dengan fakta dan kenyataan serta harapan, kalau iman kurang kuat, kita bisa saja menjadi ambruk, ya, atau tidak bersemangat di dalam melewati sisa-sisa kehidupan kita. Nah, oleh karena itu, ini yang pertama, momentum Ramadan ini adalah untuk penguatan iman kita. Ya. Bagaimana iman kita tidak kuat? Orang kita berpuasa di bulan suci Ramadan, tidak berani kita memutuskannya, tidak berani kita membatalkannya. Padahal kita berada di dalam kamar yang terkunci seorang diri, di situ ada makanan dan minuman yang lezat. Kita tidak berani memakan makanan dan minuman itu. Kita tidak berani membatalkan puasa kita. Padahal tidak ada orang yang melihat kita, tapi kita yakin Allah Subhanahu wa taala melihat kita. Itu bukti daripada keimanan yang kuat kalau di bulan suci Ramadan itu. Sebenarnya para hadirin kaum muslimin muslimat, kita harus menambah keyakinan kita bahwa segala peristiwa yang terjadi itu dengan takdir Allah, dan Allah itu bersifat Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih dan Penyayang. Jadi ini saja kita combine-kan. Yang pertama, segala sesuatu yang terjadi, kita sukses, kita gagal, kita untung, kita rugi, kita sakit, kita sehat, kita senang, kita susah, semuanya itu dengan takdir Allah. Kemudian di sisi lain, Ar-Rahman Ar-Rahim itu sifat Allah, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka apapun yang terjadi, sesungguhnya tidak lepas daripada sifat Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Rahman dan Rahim Allah itu, kasih dan sayang Allah itu tidak hanya terletak pada kesuksesan, bisa juga terletak pada kegagalan kita. Rahman dan Rahimnya Allah tidak hanya terletak pada keberuntungan kita, bisa saja pada kegagalan, pada kerugian yang kita alami. Rahman dan Rahimnya Allah tidak hanya terletak pada kesehatan kita, bisa juga terletak pada kondisi fisik kita atau keluarga kita yang lagi sakit. Kita harus berkeyakinan seperti ini. Kalau kita mengalami kegagalan lalu kita mengatakan Allah tidak bersifat Rahman dan Rahim, berbahaya secara akidah. Telah banyak ya fakta yang membuktikan bahwa ada hikmah di balik kegagalan. Ya. Ada hikmah di balik kerugian kita. Ada hikmah di balik sakit dan susahnya kita. Ada seorang mahasiswa di Universitas Al-Azhar Kairo. Dia bersama dua orang temannya nunggu bis di halte tempat pemberhentian bis. Lama menunggu, ternyata bis itu yang datang hanya tersisa 2 kursi. Maka seseorang ini, mahasiswa ini, dia tidak bisa naik ke atas bis itu. 2 temannya sudah duluan naik.
Ini adalah satu yang tidak menyenangkan karena dia terlambat pulang ke rumah. Ini adalah satu kegagalan untuk naik ke bis pada waktu yang dia inginkan. Bisa saja Rahman dan Rahimnya Allah terletak di situ, dan memang terbukti. Ketika beberapa jam kemudian bis berikutnya datang, dia naik, dia berpikir dua orang temannya yang duluan naik bis itu sudah tiduran di apartemen atau di tempat kosnya, sementara dia baru datang. Ternyata nyampe di kosnya itu dua orang temannya tidak ada, padahal sudah berjam-jam dia pulang duluan. Begitu dilacak, ternyata bis yang lebih dahulu berangkat itu mengalami kecelakaan dan dua orang temannya itu sedang berada di rumah sakit. Ternyata Rahman dan Rahim Allah diberikan kepada seorang mahasiswa yang terlambat, yang tidak bisa naik bis sesuai dengan waktu yang diinginkan. Nah, keyakinan seperti ini yang harus kita miliki. Jadi jangan dikira Rahman dan Rahim Allah itu menjadi hilang ketika apa yang kita inginkan itu tidak tercapai. Mari kita mengacu kepada apa yang diucapkan oleh Imam Haramain dalam kitab Tuhfatul Murid, syada'idud dunya mimma yalzamul abda asyukru 'alaiha li'annaha ni'amun haqiqatan. Kesulitan-kesulitan di dunia sebenarnya harus kalian syukuri katanya, karena hakikatnya itu adalah kenikmatan-kenikmatan. Ini memang makomnya sudah tinggi sekali, bisa mensyukuri tidak hanya keberuntungan tapi juga kerugian yang dia syukuri. Bisa mensyukuri tidak hanya kesuksesan tapi juga kegagalannya dia syukuri. Karena apa? Karena dia menganggap pada semua yang terjadi itu terletak Rahman dan Rahim daripada Allah Subhanahu wa taala. Nanti di hari kiamat, ya, orang-orang yang tidak pernah mendapatkan kesulitan di dunia melihat mereka-mereka yang sering mendapatkan kesulitan di dunia itu diberikan ganjaran pahala yang besar, sementara dia tidak. Dia tanya, apa amalan yang kamu lakukan sehingga pahala yang kamu dapatkan ini sangat besar? Oh, saya banyak mendapatkan musibah di dunia, saya banyak mendapatkan kesulitan di dunia. Inilah hikmahnya diberikan ganjaran pahala yang besar di akhirat. Kamu tidak mendapatkan ini karena selalu senang hidupmu di dunia. Kamu tidak mendapatkan ini karena tidak pernah susah, tidak pernah gagal, tidak pernah mendapatkan musibah-musibah di dunia. Apa kata orang tersebut? Saya ingin dikembalikan saja ke dunia, lalu saya diberikan musibah yang besar oleh Allah, tubuh saya dicincang dengan gunting-gunting yang besar agar saya mendapatkan pahala yang besar di akhirat nanti. Ini disebutkan dalam satu hadis. Ya waddu ahlul afiyah, ya, orang-orang yang tidak pernah mendapatkan kesulitan itu berkeinginan, ya, ketika dia melihat orang-orang yang mendapatkan musibah di dunia itu diberikan ganjaran pahala yang besar, lau anna juludahum kanat tuqradu bil maqarid, seandainya kulit-kulit mereka ini dicincang dengan gunting-gunting yang besar. Jadi ketika kita mendapatkan musibah, ketika kita mendapatkan masalah, ketika kita mendapatkan kerugian-kerugian, tinggal dibayangkan saja, ini adalah Rahman dan Rahimnya Allah dalam bentuk nanti di akhirat saya akan diberikan ganjaran pahala yang besar. Atau bisa juga kita berkata, apa yang saya hadapi sekarang, kegagalan-kegagalan saya ini adalah kesuksesan-kesuksesan yang tertunda. Jadi kita harus tetap menyemangati diri kita, ya. Nah, keimanan bahwa segala sesuatu itu terjadi dengan takdir Allah, ditambah dengan keimanan bahwa Allah itu Maha Pengasih dan Penyayang, inilah yang akan menguatkan semangat kita bahwa apapun yang kita hadapi pasti ada Rahman dan Rahimnya Allah di situ. Kita membaca surah Al-Fatihah kalau di dalam sholat, karena 17 rakaat, ya,
sehari semalam yang wajib 17 kali kita membaca Al-Fatihah. Dalam Al-Fatihah itu ada 2 kali disebut Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi dalam sholat yang wajib saja 34 kali kita mendeklarasikan bahwa Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tapi begitu kita mendapatkan sedikit kesulitan, seakan-akan itu tidak terasa. Kok tidak masuk-masuk Ar-Rahman Ar-Rahim itu ke dalam lubuk hati sanubari kita? Padahal dalam sholat yang wajib yang 17 rakaat 34 kali kita mengucapkannya. Belum dengan sholat yang sunat. Kok Ar-Rahman Ar-Rahim itu yang setiap kali, yang setiap hari, yang minimal 34 kali kita deklarasikan, kok tidak masuk-masuk? Sementara kalau kita masuk ke toko minyak wangi langsung sengeh kita. Masuk ke pasar yang ada terasinya langsung berbau kita di situ. Tapi ini Ar-Rahman Ar-Rahim yang kita terus ucapkan, kok tidak masuk-masuk dia. Nah, ini yang perlu kita renungkan ya. Nah, jadi ini yang pertama, Ramadan sebagai media kita untuk menguatkan iman dengan cara memperbanyak amal ibadah dan amal-amal kebajikan di dalamnya. Maka terlaksanalah perintah Nabi, jaddidis safinah fa innal bahra amiq. Yang kedua, Nabi kita bersabda, wa khudziz zada kamila fa innas safara ba'id. Ambillah bekal sebanyak-banyaknya karena perjalananmu di akhirat nanti sangatlah jauh. Bekal di sini adalah itu tadi, amal ibadah dan amal-amal kebajikan lainnya. Bulan Ramadan itulah momentum yang tepat. Karena amal ibadah di bulan suci Ramadan mudha'afah, dilipat gandakan pahalanya. Jangan sampai kita tidak beramal di bulan suci Ramadan. Jangan sampai kita tidak menebar kebaikan di bulan suci Ramadan. Mari kita manfaatkan bulan suci Ramadan untuk kita mengambil bekal akhirat sebanyak-banyaknya. Karena perjalanan kita di akhirat nanti itu jauh, maka bekal yang kita butuhkan itu juga harus bekal yang banyak. Jangan sampai kita perjalanan dunia yang singkat ini malah kita menumpuk harta benda sebanyak-banyaknya. Padahal perjalanan di dunia ini singkat. Tapi untuk akhirat perjalanan yang panjang, bekal kita sedikit. Di mana kecerdasan otak kita? Jangan sampai kita ke Cakra, tapi di kantong kita ada uang 10 juta sebagai bekalnya. Tapi ketika kita ke Jakarta, di kantong kita hanya ada 10.000 atau ada 100.000 bekal kita. Ini kan akan menyulitkan kita. Perjalanan singkat, bekal kita banyak. Perjalanan jauh, bekal kita sedikit. Kan itu yang sebenarnya terjadi pada diri kita. Tanyalah diri sendiri, berapa banyak bekal akhirat saya sekarang? Ingat, fa innas safara ba'id, perjalanan akhirat itu jauh. Maka bekal kita harus sebanyak-banyaknya. Imam Al-Busiri, orang yang alim dan orang yang soleh, yang 99% waktunya untuk beribadah dan beramal kebaikan, apa dia katakan? Wala tazawwadtu qabla al-mauti nafilah walam usalli siwa fardin walam asumi. Saya kok merasa tidak punya bekal amalan-amalan yang sunat sebelum saya meninggal dunia. Salat saya, puasa saya, fardu-fardu saja, tidak ada ibadah sunatnya. Kenapa beliau mengatakan demikian? Bukannya amal ibadah beliau sedikit, tetapi beliau selalu teringat perjalanan di akhirat nanti sangat jauh. Seakan-akan amal ibadah yang sudah dia miliki itu masih sedikit. Kalau kita ke Amerika, tetapi bekal yang kita bawa hanya 5 juta rupiah. Ini kita ke Amerika. Untuk pulang pergi bekal kita cuma 5 juta rupiah. Maka 5 juta itu seakan-akan tidak punya bekal kita. Bukan karena 5 juta itu sedikit, tapi perjalanan kita itu terlalu jauh. Jangan pernah puas dengan amal ibadah dan amal-amal kebajikan yang kita lakukan.
Imam Al-Busiri, ulama yang alim dan soleh, yang 99% waktunya untuk beribadah, mengatakan ibadahnya masih sedikit. Karena apa? Karena beliau melihat fa inna safara ba'id, perjalanan akhirat itu sangatlah jauh dan panjang. Ramadan menjadi kesempatan emas untuk kita memperbanyak amal ibadah dan amal-amal kebajikan lainnya. Apalagi sekarang ini sudah kita di akhir zaman. Nabi kita bersabda, inna min asratis sa'ah mautul fuj'ah. Di antara tanda-tanda kiamat itu banyak kematian secara tiba-tiba. Ya, banyak kematian secara tiba-tiba. Berapa banyak orang yang meninggal dunia tidak ada sakit sama sekali. Nah, kalau kita menunda-nunda, bisa saja ajal lebih dahulu datang menjemput kita. Bekal kita berupa amal ibadah dan amal-amal kebajikan belum seberapa, maka yang terjadi penyesalan di alam kubur nanti. Makanya Abu Bakar As-Siddiq berkata, man dakhalal qabra bila zadin, kecuali puasa. Puasa itu untukku, kata Allah, dan aku yang akan memberi balasan kepadanya. Kenapa puasa itu dikatakan untuk Allah? Karena orang itu berpuasa atau tidak hanya Allah yang mengetahuinya. Ini kita berkumpul di sini antara yang puasa dan yang tidak itu tidak ada bedanya. Ya. Kalau orang itu sholat, kalau orang itu tilawatul Quran, kalau orang itu beramal kebaikan, bersedekah atau membantu orang lain, itu terlihat dia. Tetapi kalau berpuasa itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahuinya. Maka disitulah keikhlasan kita dalam beramal dibuktikan dengan puasa. Ya, artinya kita tidak ambil peduli orang lain tahu kita berpuasa atau tidak. Itulah keikhlasan yang sebenarnya. Nanti pada hari kiamat, rapot ya, catatan amal kita ditaruh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan tertutup. Lalu Allah memeriksanya. Setelah diperiksa, Allah berkata kepada malaikat, malaikat, ini amalnya yang ini tetapkan, tapi amalnya yang ini hapus. Amalnya yang ini tetapkan, amalnya yang ini hapus. Terus Allah mengingatkan begitu, ada yang ditetapkan, ada yang dihapus. Lah malaikat kan bertanya, ya Allah, semua amalnya itu baik, kenapa ada yang kau tetapkan, ada yang kau hapus? Apa kata Allah? Benar, semua amalnya itu baik, tapi hari ini hari kiamat, yang aku terima hanya amalan yang dilakukan dengan ikhlas. Yang tidak dilakukan dengan ikhlas tidak aku terima, makanya kau hapus saja dia. Inilah keikhlasan dalam beramal, ini menentukan betul dihapus atau ditetapkannya amal ibadah yang sudah kita lakukan. Makanya ada ulama yang berkata, akhlisil amal yujzika al-qalil. Ikhlaslah dalam beramal, maka amalanmu yang sedikit sudah cukup bagimu, karena dia ditetapkan dan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Daripada kita banyak beramal, tidak ada yang ikhlas, semuanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan Ramadan sebagai wahana kita untuk melatih diri kita ikhlas dalam beramal. Nah, jadi hadis Nabi yang sebenarnya tidak ada kaitannya dengan ibadah puasa, yang kepada Abu Zar tadi, ini ada dalam kitab Al-Munabbihat alal isti'dad liyaumil ma'ad yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Yang 4 tadi ini, jaddidis safina fa inal bahra amiq wa hudziz zada kamila fa innas safar ba'id wa khafifil himla fa innal aqabata ka'ud wa akhlisil amal fa innan naqida basir. Tidak ada kaitannya dengan puasa sebenarnya, tapi itu bisa kita lakukan apabila kita menjadikan Ramadan yang sebentar lagi tiba ini sebagai momentum untuk kita menguatkan iman, momentum untuk kita memperbanyak bekal, momentum untuk kita mengurangi beban kita, dosa-dosa kita, momentum untuk kita mengikhlaskan amalan-amalan kita. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian, mari kita persiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya, ya, agar
puasa kita di bulan suci Ramadan bisa kita lakukan sesuai dengan tuntutan-tuntutan fikihnya, syarat rukunnya itu bisa kita penuhi, dan ini tidak asing lagi bagi kita ya. Rukun puasa itu mungkin yang paling sedikit daripada rukun-rukun ibadah yang lain. Kalau rukun sholat itu kan ada yang mengatakan 13, ada yang mengatakan 17 ya. Tetapi kalau rukun puasa kan cuma 2. Satu niat, yang kedua menjaga diri dari segala yang membatalkan puasa di siang hari. Itu saja. Tinggal sekarang bagaimana kita memanfaatkan Ramadan ini untuk seluas-luasnya ya, kemanfaatan dan kebaikan untuk diri kita sendiri. Kelihatan saja kita menolong orang, kelihatan saja kita membantu orang, tapi hakikatnya kita menolong dan membantu diri kita sendiri. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan untuk memotivasi kita semua. Mari sekali lagi kita jadikan Ramadan ini sebagai wadah untuk kita menguatkan iman, wadah untuk kita memperbanyak amal-amal ibadah dan amal-amal kebajikan, wadah untuk kita mengurangi dosa-dosa kesalahan kita, wadah untuk kita beramal secara ikhlas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi dan meridhai kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kami ucapkan jazakallahu khairan katsir kepada Bapak Tuan Guru Haji Mujibur Rahman yang telah menyampaikan materi yang sungguh luar biasa. Jadi ini sebuah materi yang kemudian akan kita gunakan sebagai semangat kita untuk menghadapi Ramadan yang semoga kita semua disampaikan di bulan suci Ramadan. Amin. Baik, kemudian selanjutnya pembacaan doa yang akan disampaikan oleh, kami mohon kesediaan sekali lagi kepada Bapak Tuan Guru Haji Mujibur Rahman. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Oh ya, mohon maaf. Baik, mohon maaf kami ralat. Acara selanjutnya yaitu tanya jawab, karena alhamdulillah kita diberikan waktu untuk mengadakan sesi tanya jawab kepada para hadirin yang ingin bertanya terkait tentang apa yang beliau sampaikan tadi. Kami memberikan kesempatan. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Amin dari TPJ Selaparang. Jadi yang saya tanyakan, saya pernah mendengar sebuah pepatah yang Arab yang mengatakan khuzil hikmah, ambillah hikmah dari manapun ia keluar. Dulu saya punya sebuah usaha di pasar Berkais sebelum kebakaran, tapi setelah adanya musibah kebakaran itu saya mengalami kerugian yang banyak, dan pada saat itu sekarang saya ragu hikmah yang seperti apa yang dimaksud pada waktu itu. Nah, jadi yang saya tanyakan untuk meyakini diri sendiri agar bisa up, karena yang sebagaimana yang telah disampaikan bahwa Rahman Rahim Allah akan ada pada diri kita di saat kita lagi ngedrop waktu itu, untuk meyakinkan diri sendiri. Itu aja motivasinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampun Tuan Guru, apakah langsung dijawab atau kita persilakan lagi bertanya? Oh, nih. Oh, satu lagi.
Kami mohon mungkin dari ibu-ibu ada yang ingin bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sapriyadi, Bapak Tuan Guru. Yang ingin saya tanyakan terkait dengan ikhlas dan ridho gitu. Kadang bagaimana kita membedakan kapan kita ikhlas, kemudian kapan kita ridho gitu. Termasuk ketika kita menghadapi ujian begitu ya. Apakah nanti kita akan ridho terhadap permasalahan itu atau ikhlas gitu. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang dari Selaparang ya. Sekarang apa kegiatannya, usahanya? Oh, jualan rumah. Iya. Ya kalau jualan rumah itu sudah hikmahnya kan. Ya. Jadi memang ada ungkapan seperti itu ya. Khudhil hikmata min ayyi wi'ain kharajat. Ambil hikmah dari mana saja dia keluar. Ya. Cara mengambil hikmah itu sebenarnya dengan husnuzon kepada Allah. Ya, berbaik sangka kepada Allah. Karena Allah berfirman dalam hadis qudusinya, ana inda zonni abdi bi. Saya itu tergantung prasangka hamba kepadaku. Kalau hamba itu berprasangka baik kepadaku, aku akan baik kepadanya. Tapi kalau dia berprasangka buruk kepadaku, ya seperti itulah aku kepadanya. Nah, jadi ketika kita mendapatkan musibah ya, kalau tadi musibah kebakaran ya, itu tuntutan Nabi ya, tuntunan Nabi ada 3 yang harus kita lakukan. Yang pertama mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya, istirja ini. Sesungguhnya kami ini kepunyaan Allah dan semua akan kembali kepada Allah. Yang kedua, kita berdoa. Doanya itu ya, yang pertama doanya Allahumma jurni fi musibati. Ya Allah, berikan aku ganjaran pahala lantaran musibah ini. Dan yang kedua, wa akhlif li khairan minha. Berikan aku pengganti yang lebih baik daripada apa yang hilang lantaran musibah ini. Nah, doanya 2 kali, istirjanya sekali, makanya ada 3 langkah. Jadi kalau terjadi musibah itu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Nah, itu tuntunan ya dari agama ketika terjadi musibah. Tetapi seperti yang saya katakan tadi, Rahman dan Rahim Allah itu tidak hanya terjadi pada sesuatu yang menyenangkan kita, tapi juga terjadi pada sesuatu yang tidak menyenangkan kita, asal kita husnuzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Kapan terjadinya hikmah itu, hikmah dari kebakaran itu, kapan munculnya, apa bentuknya, serahkan kepada Allah. Apa bentuknya, serahkan kepada Allah. Kapan terjadinya, serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika itu kita lakukan, maka pasti akan muncul apa hikmah di balik peristiwa-peristiwa yang terjadi itu. Jadi lepas saja ya, Allah yang akan memilihkan kita apa yang akan sebagai pengganti yang hilang lantaran kebakaran itu. Waktunya biarkan Allah yang menentukan waktunya itu.
Karena pilihan Allah itulah yang terbaik, waktu yang ditentukan oleh Allah itulah waktu yang terbaik. Ya. Jadi selama ini setelah kebakaran belum merasakan hikmahnya ya? Belum? Ya belum waktunya. Ya. Belum waktunya. Coba sekarang munculkan husnuzon kepada Allah. Ya. Lalu lepaskan, serahkan apa yang akan diberikan oleh Allah sebagai pengganti dari kebakaran yang dulu. Kemudian waktunya biarkan Allah yang menentukan. Itu lintaskan dalam hati. Maka insya Allah tidak akan berapa lama akan muncul hikmahnya itu. Ya, banyak kok yang mengakui bahwa oh ini hikmahnya. Ya, saya dan yang lain ya pasti pernah merasakan itu. Tidak ujuk-ujuk kita langsung berhasil, ada saja kegagalan-kegagalan kita. Tahun 92 ya, saya tahun 92 ya lulus kuliah. Sebenarnya saya dari 160 orang alumni itu masuk 5 besar, ranking 4 ya. Dan itu sudah diumumkan bahwa 10 besar itu langsung diangkat jadi pegawai negeri. Nah, tetapi dari 92 sampai tahun 97, 5 tahun saya tidak diangkat-angkat jadi pegawai negeri. Ya, yang lain diangkat. Ya, tahulah tahun itu ya masih banyak persyaratan-persyaratan non teknis ya, dan saya tidak mampu untuk memenuhinya. Ya, saya lewati saja. Ya. Bahkan ada seseorang yang pekerjaannya selaku jadi mahasiswa, waktu jadi mahasiswa itu saya yang bantu. Ya, dia tidak bisa kerjakan, saya yang kerjakan dia. Ya, tapi dia diangkat duluan. Sampai sekarang dia tidak enak ketemu dengan saya. Ya, bagaimana dia diangkat duluan? Ya, 3 hari dilepas saat itu. Ya, 3 hari. Ya. Nah, kemudian jauh lagi sebelumnya saya tamat SD ya, ikut tes masuk SMP 1. 2 orang. Ya, saya 2 orang. Saya tidak lulus. Yang satu itu lulus. Tapi saya tidak ada beban, memang ini takdir Allah. Ya, di SMP 1. Itu tahun 82. Dan saya yang tidak lulus di SMP 1 ya sekarang jadi wakil wali kota. Yang lulus itu jadi tukang jahit sampai sekarang. Ya, jadi apa yang terjadi sekarang ini masih terus berproses. Ya, yang sukses sekarang bisa jadi sebaliknya, yang beruntung sekarang bisa jadi sebaliknya, yang gagal sekarang, yang rugi sekarang juga bisa jadi sebaliknya. Semua masih berproses. Makanya gantungkan harapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada hadis Nabi yang sering saya sampaikan, utlubul hawaij bi'izzatil anfus fa innal umur tajri bil maqadir. Cari cita-citamu, gapai cita-citamu, cari hajat dan keinginanmu, tetap menjaga kesucian jiwa. Jangan menghalalkan segala macam cara. Fa innal umur tajri bil maqadir. Karena semua perkara itu terjadi dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita sikut sana sikut sini, kalau belum takdirnya tidak akan terjadi apa yang kita inginkan. Tapi sebaliknya kita biasa-biasa saja, tidak begitu berambisi, ikuti saja bagai air yang mengalir. Tapi kalau Allah sudah menakdirkan, pasti terjadi apa yang menjadi cita-cita kita itu. Nah, jadi itu ya, pasti ada hikmahnya nanti, cuma waktunya saja. Biarkan Allah yang menentukannya. Allah itu Maha Rahman dan Rahim kok. Ya, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wa ma rabbuka bizallamin lil abid. Tuhanmu tidak akan berbuat zalim kepada hambanya. Yakini itu. Dalam Al-Quran, ya, Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi. Ini Al-Quran, tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi
keyakinan bahwa Allah itu Maha Rahman dan Rahim munculkan. Kemudian husnuzon, ya, berbaik sangka kepada Allah itu juga terus ada dalam sanubari kita. Maka kalau kita husnuzon kepada Allah, Allah akan baik kepada diri kita. Kemudian perbedaan antara ikhlas dan ridha. Jadi ikhlas itu lebih berkaitan kepada amalan-amalan kebaikan yang kita lakukan, ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka tidak diperintah kecuali untuk beramal ibadah kepada Allah dengan ikhlas. Ya, jadi ikhlas itu berkaitan dengan amal ibadah yang kita lakukan harus lillahi ta'ala, semata-mata kita lakukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun ridha itu berkaitan dengan ketentuan-ketentuan Allah, takdir-takdir Allah, ya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Jadi raditu billahi rabba, aku reda Allah sebagai Tuhanku. Artinya aku reda apapun yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama dengan Bapak Ismul Hidayat sebagai ketua PKS di Kota Mataram. Para kader reda Pak Ismul jadi ketuanya, maka para kader juga harus reda apapun yang diputuskan oleh ketuanya, ya. Karena apalagi keputusan ketua organisasi sekarang itu pasti melewati proses-proses aspirasi-aspirasi dari bawah. Jadi itu. Jadi reda berkaitan dengan takdir atau ketentuan-ketentuan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas berkaitan dengan amal ibadah, ya, yang kita lakukan. Jadi mari kita melakukan amal ibadah kita dengan ikhlas agar dia tidak dieliminir nanti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira itu, ya. Ya, terima kasih. Kami ucapkan jazakallahu khairan katsir sekali lagi kepada Bapak Tuan Guru Haji Mujibur Rahman dan para penanya, ya. Semoga apa yang telah beliau sampaikan bisa dimengerti dan bisa kita amalkan. Baik, selanjutnya kita sudah berada di penghujung acara. Sekali lagi kami mohon kesediaan Bapak Tuan Guru Haji Mujibur Rahman sekali lagi untuk memimpin doa pada sore hari ini. Kepada Bapak Tuan Guru Haji Mujibur Rahman, kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma innaka aminun min kulli syai' wa kullu syai'in khaifun minka. Fabi amnika min kulli syai' wa bi khawfi kulli syai'in minka. Aminna mimma nakhaf. Aminna mimma nakhaf. Aminna mimma nakhaf. Ya Allah, ya Allah, ya Sattar, ya Sattar, usturna bisitrikal waqi'i alladhi satarta bihi dhatak fala aynun tarak wala yadun tasilu ilaik wala hawla wala quwata illa billahil alil azim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allahumma najjina minal ghammi ya munjiyal mu'minin. Farrij 'anal karba ya mufarrijal makrubin. Ya Rabbana ya ghiyasal mustaghisin ikfina wa najjina wa jami'a aqaribina mimma nakhaf wa nahdhar wa sakhir lana man ahwajtana ilaih. Ya mughisu aghisna, ya mughisu aghisna, ya mughisu aghisna. Allahumma rabba kulli syai' bi qudratika ala kulli syai'. Ighfir lana kulla syai' wa la tas'al an kulli syai' wa la tuhasibna fi kulli syai' wa a'tina kulla syai' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah.